Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai kriteria pasangan hidup menurut Alkitab. Kriteria pasangan hidup sesuai dengan Alkitab. Dan saya berdoa kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati teman-teman sekalian, sehingga teman-teman bisa tahu bagaimana cara memilih pasangan hidup, bagaimana cara untuk mendapatkan pasangan hidup. Dan kita bersyukur bahwa Alkitab bukan hanya berbicara mengenai sorga dan neraka. Alkitab bukan hanya berbicara mengenai dosa dan juga kebaikan-kebaikan, bukan hanya bicara mengenai kutuk dan berkat, tapi Alkitab adalah buku yang lengkap, karena Alkitab juga membahas hal-hal keseharian dalam kehidupan ini. Dan saya berdoa kiranya yang saya share ini boleh memberkati teman-teman. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube Willy Marpaung. Dan mohon untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Dan kiranya channel ini boleh terus membangun, memberkati, dan memberikan informasi-informasi yang baik buat generasi muda. Amin. Oke, kriteria pasangan hidup dari Alkitab. Paling tidak hari ini saya sampaikan ada 5 kriteria pasangan hidup dari Alkitab. Namun sebelumnya saya tuliskan seperti ini. Tuhan memang tidak menunjukkan secara langsung siapa pasangan hidup kita, namun Tuhan memberikan petunjuk melalui firman-Nya agar kita mendapat pasangan hidup yang terbaik. Memang Tuhan tidak berikan secara langsung kepada kita. Tuhan dia tunjukkan Willy, Maksi Allah jodohmu, lalu Andi si Bella jodohmu. Tidak demikian, tetapi Tuhan memberikan kriteria kepada kita. Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk darinya melalui firman-Nya, sehingga kita tidak salah memilih pasangan hidup. Ada orang yang mengatakan pasangan hidup itu di tangan Tuhan. Ya, memang pasangan hidup itu di tangan Tuhan, jodoh itu di tangan Tuhan, di mana Tuhan sudah mengatur semuanya dalam kehidupan ini. Tuhan sudah mengatur bagaimana langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan sudah mengatur dan menetapkan langkah-langkah kehidupan orang yang berkenan kepadanya. Tetapi dengarkan baik-baik, kalau memang jodoh itu di tangan Tuhan, kenapa ada banyak perceraian? Kenapa ada banyak pasangan suami istri yang tidak harmonis? Kenapa banyak orang yang pacaran akhirnya putus? Kenapa demikian? Karena salah memilih dan tidak mengikuti kriteria-kriteria apa yang ada di Alkitab. Amin. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mengerti dan untuk mengetahui kriteria-kriteria apa yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa memilih pasangan hidup yang terbaik buat kita. Dan kita memohonkan campur tangan Tuhan, kita memohonkan berkat Tuhan, kita memohonkan belas kasihan Tuhan, kita memohonkan kuasa Tuhan, sehingga kita memang mendapatkan pasangan hidup yang baik. Amin. Nah, yang pertama yaitu yang seiman. Ulangan 7 ayat 3-4 bilang gini, janganlah juga engkau kawin mengawin. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Ada hukuman Tuhan ketika kita itu tidaklah hidup seturut dengan kehendaknya. Dan seiman itu bukan hanya seagama. Ada banyak orang berpikir seiman itu artinya seagama. Tidak. Tetapi sama-sama percaya pada Tuhan Yesus, sama-sama mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi seiman, mungkin ada orang mengatakan seiman itu ya seagama. Tidak demikian. Tidak selamanya demikian. Seiman bukan berarti seagama saja, tetapi seiman adalah apa? Orang yang memang mengenal Tuhan di dalam hidupnya, orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus dalam hidupnya, orang yang percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan sanggup menolong dia, Tuhan sanggup membebaskan dia. Nah, kalau imannya saja sudah beda, bagaimana mungkin ada keharmonisan nanti dalam pacaran ataupun rumah tangga itu? Si laki-laki yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat bagi hidupnya, tapi si perempuannya nggak percaya. Terjadi masalah, terjadi percekcokan. Itu sebabnya penting sekali memilih pasangan hidup yang seiman. Yang pertama, karena apa? Karena ketika ada masalah, maka bisa diselesaikan dengan iman yang sama bahwa Tuhan akan turut bekerja. Amin. Pasangan yang seiman dalam iman Kristen adalah pasangan yang percaya, dua-duanya percaya bahwa Allah dalam segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Dan yang kedua, kenapa saya katakan seiman itu harus, dan seiman itu bukan hanya seagama. Seiman itu adalah apa? Orang yang memang sudah kenal Tuhan, orang yang memang sudah merasakan kasih Tuhan dan menerima kasih Yesus, kasih sejati, sehingga ia bisa mengalirkannya kepada pasangannya. Tidaklah mungkin dia itu bisa mengasihi engkau yang penuh dengan kekurangan, sedangkan ia tidak mengasihi Yesus yang sudah mati untuknya.
Itu sebabnya jangan pernah pacaran dengan orang yang tidak seiman. Jangan pernah pacaran dengan orang yang tidak pernah mengalami kasih Yesus dalam hidupnya. Karena kalau kasih Yesus saja ditolaknya, bagaimana mungkin dia bisa mencintaimu dengan kekuranganmu? Itu sebabnya pilihlah pasangan yang seiman. Pilihlah pasangan yang memang mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, yang memang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang memang hidup takut akan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, apa kriteria pasangan hidup dari Alkitab? Yaitu yang beda jenis kelaminnya. Matius 19 ayat 4 bilang seperti ini. Matius 19 ayatnya yang keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Walau saat ini LGBT dilegalkan di beberapa negara, namun ingat, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Bukan berarti karena LGBT itu sudah dilegalkan, di mana ada homoseks, ada lesbian yang sudah dilegalkan di beberapa negara, maka kita harus keluar dari jalan firman Tuhan. Tidak, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita harus tetap patuh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah standar utama di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan adalah standar yang paling tinggi. Biarlah firman Tuhan itu memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengikuti apa kata dunia. Kita tidak mengikuti tren-tren dunia, tapi kita mengikuti apa kata firman Tuhan. Kita patuhi apa kata firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hanya mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Memang engkau harus cari pasangan yang seiman, tetapi jangan sejenis. Harus beda jenis kelaminnya. Amin. Harus beda jenis kelaminnya. Kalau engkau cowok yang menonton video ini, maka saya pastikan, dan memang betul, pasanganmu itu adalah wanita. Dan kalau engkau wanita, maka pasanganmu itu adalah pria. Dengarkan baik-baik, anjing saya saja tahu kepada siapa dia itu harus menikah, kepada siapa dia harus kawin. Betul? Babi saja tahu kepada siapa dia harus kawin. Kalau dia jantan, maka dia akan kawin dengan yang betina. Jangan sampai kita manusia kalah dengan babi, kalah dengan anjing. Amin. Itu sebabnya pastikan bahwa pasangan kamu itu memang betul-betul laki-laki dan betul-betul perempuan. Lalu bagaimana kalau misalnya saya itu memang punya roh homoseks, saya itu memang seperti ini, saya itu orang yang lesbian? Berdoa. Kalaupun belum bisa, minta konseling kepada hamba Tuhan, kepada pendeta yang ada di gereja, ataupun pergi ke psikolog, dan mohon agar Tuhan melepaskan saudara dari roh-roh seperti itu, dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Amin. Dan mulai bergaul dengan lawan jenis. Dan jangan trauma dengan masa lalu. Tidak semua cowok sama, tidak semua wanita sama. Amin. Engkau pasti dapatkan yang terbaik. Haleluya. Oke, nah selanjutnya yang ketiga, apa ciri pasangan atau kriteria pasangan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu dia yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18 bilang gini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Sepadan itu bukan yang seragam. Sepadan itu bukan yang sama, tetapi seragam itu yang cocok dan yang saling apa? Saling mengerti, saling menerima, dan saling membutuhkan. Ingat baik-baik, kalau engkau cari pasangan, jangan cari yang sama denganmu. Engkau gak akan dapat. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Menikah artinya apa? Mendapatkan yang berbeda. Betul? Saya laki-laki, pasangan saya nantinya perempuan. Berbeda tentunya dengan saya, tapi saya harus bisa mengerti, dan dia juga harus bisa mengerti bahwa kami sama-sama saling membutuhkan, saling mengerti, dan bisa saling menerima. Jadi sepadan itu seperti puzzle, di mana puzzle 1 dengan puzzle 2, keduanya berbeda, tetapi ketika dihubungkan, ketika dipersatukan, mereka menciptakan keindahan dan keharmonisan dalam hubungan itu. Itu sebabnya, itulah yang dimaksud dengan sepadan. Sepadan bukanlah berarti sama, sepadan bukan berarti seragam, tetapi bisa saling mengerti, bisa match, bisa cocok. Itu sebabnya Tuhan memberikan firman bahwa pasangan hidup yang baik adalah penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Kalau di masa pacaran aja dia gak banyak menolong hidupmu, kalau di masa pacaran aja dia itu menyusahkan hidupmu, lebih bagus gak usah. Amin. Karena Tuhan menjanjikan bahwa pasangan hidup yang baik adalah pasangan hidup yang bisa menolongmu, dan dia adalah penolong yang sepadan buatmu. Amin. Nah, berikutnya yang keempat, kriteria pasangan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan adalah dia yang tulus mencintaimu, ya, dimana kalian itu saling mencintai. Kejadian 24 ayat 58 mengatakan seperti ini. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Di sini adalah kisah bagaimana Ishak meminang Ribka. Ribka dipinang oleh Ishak. Ya, dan di sini harus ada cinta timbal balik, di mana Ishak mencintai Ribka, dan Ribka ditanya terlebih dahulu sebelum ia mau berangkat dengan Ishak ke rumah
ayahnya Ishak, ke rumah Abraham. Tuhan mau kita, saya dengan pasangan saya nantinya, dan juga setiap kita memiliki cinta, saling mencintai. Tidak bisa satu aja yang cinta, oke? Tidak bisa satu saja yang cinta. Dua-duanya harus mencintai, dua-duanya harus saling mencintai. Sehingga apa? Sehingga memang hubungan itu dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan keindahan. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Jadi harus ada cinta timbal balik antara keduanya. Amin. Dan cinta yang diberikan ini bukanlah cinta yang dari dunia ini. Itu sebabnya ketika pernikahan, ketika memulai suatu hubungan, doakan hubungan itu. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menolong agar kita masing-masing mencintai bukan dengan cinta yang berasal dari dunia ini, tapi dari cinta yang sejati, yaitu dari Tuhan Yesus. Sehingga si laki-laki ini boleh menjadi yang terbaik buat wanitanya, dan wanita ini bisa menjadi yang terbaik bagi prianya. Amin. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sesuai dengan seleramu. Namun perlu diingat, jangan sampai penampilan fisik menjadi alasan utama dalam memilih pasangan. Mungkin ada engkau yang berpikir, aku tuh pengennya punya pasangan dokter, aku itu pengen punya pasangan seorang guru, aku tuh pengen punya pasangan seorang hakim, aku tuh pengen punya pasangan yang seorang pengusaha, atau aku pengen punya pasangan yang tinggi, aku pengen punya pasangan yang putih, aku pengen punya pasangan yang mancung, aku pengen punya pasangan yang gendut. Ingat baik-baik, cowok gendut berhak punya cewek cantik, amin. Cowok gendut berhak punya cewek yang baik, amin. Cewek yang good looking. Tapi ingat, jangan sampai ini menjadi hal yang utama, karena ketika ini menjadi alasan utamamu dalam memilih dia, kalau memang fisiknya yang menjadi alasan utamamu dalam memilih dia, maka engkau ada nafsu. Kalau engkau memilih dia dengan alasan utama bahwa dia itu kaya, maka engkau matre. Memang uang itu perlu, tapi nggak matre juga. Dan engkau perlu ngaca. Engkau harus tahu diri. Kalau engkau mau dengan wanita yang dokter, engkau mau mendapatkan wanita seorang dokter, tapi engkau cuma taman SD dan engkau cuma satpam, ya, memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang cinta itu tidak mengenal status sosial, tapi ngaca dulu. Sepadan nggak dia sama kita? Karena mungkin komunikasi akan terhambat nanti. Dia yang bertitel dokter dan engkau cuma taman SD, apa jadinya komunikasinya? Tentu ya karena pola pikirnya berbeda dan tingkat pendidikannya berbeda. Itu sebabnya ngaca dulu dan jangan jadikan ini menjadi alasan utama. Amin. Amsal 31 ayat 30 mengatakan seperti ini. Kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kuncinya takut akan Tuhan. Kuncinya dapatkanlah pasangan yang takut akan Tuhan, yang memang tulus mencintaimu, yang memang mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Amin. Saya berdoa kiranya video ini bisa memberkati teman-teman dalam memilih pasangan hidup. Kiranya kita semuanya mendapatkan pasangan hidup yang memang pasangan hidup yang terbaik, yang bisa menemani kita sampai selama-lamanya, dan yang bisa mengalirkan kasih Kristus di dalam hubungan itu, sehingga hubungan itu penuh dengan berkat, penuh dengan mukjizat, penuh dengan sukacita, dan penuh dengan keindahan-keindahan dari Tuhan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.